Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Iko Mantus Agustiani, moderator dan ketua dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan bab 3, yaitu tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang iptek. Iptek adalah sebuah informasi untuk meningkatkan pengetahuan atau wawasan seseorang di bidang informatika dan teknologi. Iptek juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Pasal 31 Ayat 5 yang berbunyi, pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung nilai tinggi agama dan peradaban serta untuk kemajuan umat manusia. Kalian, untuk lebih jelasnya, bisa simak materi berikutnya ya, yang akan disampaikan oleh Gina Alia Rusyada. Latar belakang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek mengalami banyak perkembangan dan ini merupakan hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek akan menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua tanpa harus mengorbankan salah satu pihak. Tantangan dalam dunia iptek. Yang pertama, adanya perubahan sosial yang semakin cepat berimplikasi pada pergeseran nilai masyarakat. Yang kedua, hingga saat ini belum ada pengakuan pemerintah atas penemu teknologi. Banyak pemuda yang bisa menciptakan sebuah teknologi, tapi mereka memilih mengembangkannya di luar negeri demi mendapat pendukungan atau apresiasi serta royalti masa depan untuk apa yang mereka ciptakan. Yang ketiga, adanya transformasi global tidak selalu merupakan sesuatu yang positif. Yang keempat, peningkatan produktivitas, kreativitas, serta daya saing individu, organisasi, dan bangsa Indonesia dalam hal penciptaan teknologi terbaru. Yang kelima, peningkatan hard skill dan soft skill dalam pengusahaan teknologi maupun dalam beradaptasi pada situasi, mengatur waktu, memecahkan masalah, dan kemampuan untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, memanfaatkan peluang yang ada dengan mempersiapkan diri kita, membuka wawasan, dan masukan dalam munculnya ide baru. Yang kedelapan, dan yang paling mudah adalah menggunakan produk teknologi anak negeri sendiri. Ria akan menjelaskan beberapa contoh perkembangan iptek di Indonesia. Yang kesatu ada satelit. Satelit di Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Domestik atau SKSD Palapa yang didirikan atau dibuat pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Indonesia ini memungkinkan Indonesia untuk mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Kedua, ada telepon seluler. Jauh sebelum adanya smartphone yang kita gunakan saat ini, Indonesia itu dulu kegunaan telepon seluler sangat terbatas, seperti hanya mengirim pesan dan menelpon. Kemudian seiring berjalannya waktu, telepon di Indonesia itu juga mengalami perkembangan seperti bisa adanya kamera, muter musik, lagu, dan lain-lainnya. Tiga, ada televisi. Di Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya beberapa televisi swasta, yaitu RCTI, CTV, ANTV, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada komputer dan internet. Seperti yang kita tahu, komputer dan internet itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar, yaitu untuk mempermudah kita mengakses berbagai pelajaran dan mempermudah kita juga untuk menyelesaikan beberapa macam pelajaran. Yang kelima, ada teknologi 4G. Teknologi 4G itu ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur yang bernama Profesor Dr. Hoirul Anwar yang merupakan lulusan Teknik Elektro di ITB tahun 2000. Yang keenam, ada transportasi darat. Berkat perkembangan iptek di Indonesia sendiri mulai dioperasikan KRL atau Kereta Rel Listrik Jabodetabek, LRT, dan MRT. Yang ketujuh, yaitu transportasi laut. Seperti adanya pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempermudah lalu lintas di laut.
Kedelapan atau yang terakhir yaitu transportasi udara. Indonesia juga memiliki industri pesawat terbang nasional atau IPTN sendiri di Bandung loh, yang sudah membuat helikopter dan pesawat terbang. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia. Saya, Aulia Safira Putri, akan menjelaskan tentang dampak positif perkembangan IPTEK. Perkembangan IPTEK sendiri memiliki dampak positif. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Memberikan berbagai kemudahan dalam artian seperti memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, pembelajaran, berjualan, dan sebagainya. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi seperti pasar online dan lain-lain. Yang ketiga, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial bermasyarakat seperti adanya sosial media Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Yang keempat, menambah pengetahuan dan wawasan, meningkatnya kualitas pendidikan. Apalagi pada zaman sekarang adanya COVID-19 mengharuskan siswa menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran atau IPTEK. Yang kelima, terakhir, perusahaan atau industri dapat menjual produknya lebih luas lagi serta dapat bersaing dengan harga barang di pasar global. Sekian, terima kasih. Saya Astrid, saya ingin memaparkan tentang dampak negatif dari perkembangan IPTEK. Yang pertama, produk lokal semakin terdesak dan sulit bersaing. Munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime. Yang kedua, terjadi pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dibutuhkan. Yang ketiga, munculnya gejala westernisasi, yaitu sifat yang berorientasi pada budaya barat. Yang keempat, mudahnya semangat gotong royong, terus solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang kelima, sering munculnya berita hoax atau cerita bohong dan disinformasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afriliani Putri. Saya Afriliani Putri Wulandari akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang informasi dan komunikasi dan pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi dan industri. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sangat modern. Salah satunya dalam bidang informasi dan komunikasi, seperti adanya smartphone dan internet. Dengan hal itu membuatnya manusia meningkatkan cara komunikasi. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, teknologi segalanya sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Di balik pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang informasi dan komunikasi, terdapat sisi positif dan negatif. Di antaranya sisi positif yaitu 1. Membantu individu dalam mencari informasi. 2. Media hiburan seperti aplikasi TikTok dan YouTube. 3. Mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Dan 4. Sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Berikutnya sisi negatif. 1. Individu jadi malas berinteraksi secara fisik. 2. Konten negatif berkembang pesat. 3. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan 4. Banyak penipuan dan cyberbullying. Selanjutnya, pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi dan industri. Dalam perekonomian dan industri, suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi industri dan ekonomi akan semakin menjadi penting. Di balik pengaruh kemajuan IPTEK dalam bidang ekonomi dan industri, terdapat sisi positif dan negatif. Di antaranya, sisi positif yaitu 1. Terjadinya industrialisasi. 2. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja yang akan menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 4. Klarifikasi tenaga kerja dan jumlah kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Sisi negatifnya yaitu 1.
Terbukanya pasar bebas memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudah. 2. Pencemaran lingkungan. 3. Kesenjangan pendapat. Dan 4. Terjadi pengangguran bagi individu yang tidak memiliki skill dan kualifikasi sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iko. Pengaruh kemajuan iptek dalam bidang pendidikan. Pembelajaran pada masa sekarang ini sangat berbeda dengan pembelajaran pada masa lalu. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era globalisasi ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah merubah gaya hidup manusia, baik dalam bekerja, bersosialisasi, bermain, maupun belajar. Di era sekarang ini, teknologi masuk dengan mudahnya ke dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya ke dalam bidang pendidikan. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah semakin bertautnya dunia pendidikan, sehingga hubungan di antaranya semakin cepat. Pengaruh teknologi terhadap pendidikan di era ini sangat dapat dirasakan pengaruhnya, mulai dari tersedianya bermacam-macam variasi media pembelajaran hingga pembelajaran model baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, di bidang pendidikan juga terdapat sisi positif dan negatifnya. Sisi positif yang pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Yang kedua, sistem administrasi dunia pendidikan berkembang. Yang ketiga, muncul metode pembelajaran baru, seperti contohnya Google Classroom dan Zoom Meeting. Di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua, kecanduan teknologi. Yang ketiga, sarana untuk mencontek. Kemajuan iptek dalam bidang politik. Sesuai namanya, teknologi juga membawa perubahan besar dalam banyak hal, termasuk mendorong terjadinya revolusi teknologi dalam bidang politik. Dampak teknologi bidang politik sangat bisa terlihat di zaman 4.0. Kalau dulu, isu politik hanya pada kumpulan tertentu saat membahasnya. Sekarang, hampir semua bisa memantau jalannya politik di Indonesia lewat media sosial dan platform lainnya. Di balik pengaruh kemajuan iptek dalam bidang politik, terdapat sisi positif dan negatif di antaranya. Sisi positif, yang pertama, e-government. E-government adalah cara kerja pemerintah bisa terlihat dari sistem pendataan yang baik dan struktur. Yang kedua, semua kegiatan menjadi cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, mudahnya melakukan hubungan politik internasional. Yang keempat, lebih ramah lingkungan. Nah, di sisi lain juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, biaya yang tidak murah. Yang kedua, jangkauan akses terbatas. Yang ketiga, banyak hoaks. Yang keempat, privasi sulit dijaga. Saya Natasha Lutfia, saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya. Sebuah budaya merupakan segala hal yang diciptakan dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa contoh pengaruh kemajuan iptek dalam bidang sosial budaya di antaranya. Yang pertama itu cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat saat ini sudah banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lain. Cara berpakaian yang bersifat modern dan bisa menjangkau berbagai kalangan, khususnya anak muda. Tidak semuanya bisa langsung diterapkan karena adanya sesuai dan tidak. Cara berpakaian harus disesuaikan dengan pakaian di Indonesia. Contohnya itu memakai bikini saat berenang di pantai. Hal ini masih dipandang belum sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua itu gaya hidup. Tanpa disadari, gaya hidup individu atau kelompok mulai berubah. Perubahan ini ada yang bersifat positif dan ada pula yang negatif. Contoh gaya hidup positif yaitu rajin berolahraga, menjaga pola hidup sehat, dan lain-lain. Contoh perubahan gaya hidup negatif yaitu seperti penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang ketiga itu cara berkomunikasi. Dulu masyarakat Indonesia banyak yang menjalin komunikasi dengan cara surat menyurat atau mengirim SMS. Namun, adanya kemajuan iptek telah mengubah kebudayaan di masyarakat dalam hal menjalin komunikasi kini. Masyarakat terbiasa menjalin komunikasi lewat email ataupun media sosial. Perubahan budaya ini membawa dampak positif untuk masyarakat karena bisa menjalin komunikasi
tanpa batas ruang dan waktu. Tetapi ini juga dipandang negatif ketika masyarakat jarang menjalin komunikasi tatap muka. Terima kasih. Saya Fitri Olivia akan menyebutkan bagaimana sikap selektif dalam bidang ekonomi dan industri. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia, misalnya tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, diadakan perekonomian yang berorientasi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang pimpinan dan karyawannya orang Indonesia. Yang keempat, pemerintah harus tegas dalam mengurus ekonomi rakyat Indonesia. Yang kelima, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Yang keenam, menggunakan Internet of Things. Yang ketujuh, memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi persaingan dengan negara maju. Yang kedelapan, menggunakan bahan baku dalam negeri untuk pengembangan industri. Selanjutnya, sikap selektif dalam bidang politik. Yang pertama, menanamkan sikap patriotisme yang cinta tanah air. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, menerapkan sikap selektif terhadap iptek dengan cara memfilter sumber berita. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Yang kelima, patuh terhadap konstitusi negara. Yang keenam, menerapkan pemerintah yang baik seperti adil dan terbuka, sehingga rakyat pun mempunyai rasa kepercayaan dan keamanan yang tinggi. Yang ketujuh, menambah wawasan tentang iptek, terutama bidang politik. Yang kedelapan, tidak menyebarkan konten hoaks yang bisa mengganggu stabilitas publik dalam negeri. Yang terakhir, berpegang teguh pada ideologi negara. Selanjutnya ada sikap selektif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, membeli dan mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menjadi individu di mana terbuka akan segala macam inovasi dan juga perubahan. Yang ketiga, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang keempat, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Yang kelima, memperkuat budaya Indonesia dengan cara mempelajarinya, menerapkannya, dan mengajarkan kembali kepada generasi muda. Yang keenam, berorientasi pada masa depan daripada masa lalu. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan kemajuan iptek. Sekian dari saya. Ya, saya Erni. Saya ingin melanjutkan materi tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi pengaruh iptek bidang informasi dan komunikasi. Contohnya terlebih dahulu, seperti adanya smartphone dan internet. Kedua itu membuat manusia semakin meningkatkan cara berkomunikasinya. Berbagai macam berita dan media pun untuk berkomunikasi hadir. Nah, untuk itu, sikap selektif kita dalam bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, kita harus memilah informasi yang kita terima terlebih dahulu sebelum kita menyebarluaskan, supaya tidak terjadinya berita hoax atau bohong. Kedua, bersikap positif dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Pandai-pandailah kita memanfaatkan media. Ambillah hal yang perlu dan jadikan hal yang bernilai negatif sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Yang terakhir, gunakanlah jari Anda untuk hal yang berfaedah. Maksudnya di sini, sebelum kalian atau berkata-kata atau menuliskan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu sebelum meng-up di media, baik itu media sosial atau internet. Ya, dengan itu kita harus cerdas dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini dan manfaatkanlah teknologi tersebut untuk menambah wawasan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Aulia. Terima kasih. Saya Aulia Safra Putri akan menjelaskan tentang sikap selektif dalam bidang pendidikan. Untuk iptek sendiri, kita harus bersikap selektif dalam menggunakannya, apalagi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, seperti memilih menggunakan teknologi informasi untuk memperluas wawasan dan ilmu. Yang kedua, memilih memanfaatkan teknologi informasi sebagai cara untuk meningkatkan prestasi. Dan yang ketiga, memilih memanfaatkan teknologi untuk mempermudah belajar. Jadi, dalam menggunakan iptek, kita sebagai pelajar harus memiliki sikap selektif dalam penggunaannya. Sekian, terima kasih.